Kalau a'lama itu mengajarnya cepat sekaligus. Kalau allama mengajarnya lambat-lambat, sedikit, lama waktunya, panjang masanya. Dan kenapa mengajar itu allama? Allama Adam al-asma. Karena belajar butuh waktu yang lama, belajar bertahap, dan butuh kesabaran. Itu kenapa ketika Nabi Musa belajar ke Nabi Khidir, 7 kali kata sabar diulang di sana. Untuk menunjukkan perlu waktu yang lama, perlu pentahapan. Tidak bisa belajar simsalabim. Itu kenapa allamal Quran. Belajar Al-Quran tidak bisa sehari 2 hari. Seumur hidup pun belajar Al-Quran belum tentu selesai juga ilmu yang terkait dengan Al-Quran itu. Itu makanya allama, tadrij, taksir, dan tamhil. Dikit-dikit, banyak, dan lambat-lambat. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas 3 ayat. Pertama surat Al-Baqarah ayat 31, surat Ar-Rahman ayat 2, dan surat Al-Alaq ayat yang kelima. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah mengajarkan Adam nama-nama semuanya. Kemudian dihadapkan kepada para malaikat. Allah berkata, beritahulah saya tentang nama ini jika kamu orang yang benar. Ar-Rahman ayat yang 1 dan 2. Ar-Rahman allamal Quran. Ar-Rahman, Zat yang maha penyayang, yang mengajarkan Al-Quran. Di surah Al-Alaq ayat yang kelima, allamal insana malam ya'lam. Tuhan yang mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Nah, di sini ada kata mengajarkan. Ada yang mengajarkan Adam nama-nama, Tuhan mengajarkan manusia Al-Quran, Tuhan mengajarkan manusia ilmu yang tidak diketahuinya. Kata allama, kata mengajarkan, itu dipilihkan kata allama. Nah, mengajarkan atau memberitahukan itu bisa dalam pola yang lain. Mazid sama-sama mazid satu huruf. Ada kalanya a'lama, bisa jadi dia allama. Baik a'lama maupun allama, dia sama-sama muta'addi namanya. Kalimat katanya menjadi transitif, butuh objek yang artinya mengajarkan atau memberitahu. Tetapi kenapa Allah ketika mengajarkan manusia, mengajarkan Adam, mengajarkan ilmu dan Al-Quran itu allama, semuanya allama? Karena kalau a'lama dengan menambah alif di awal setimbangan af'ala, itu maknanya daf'ah wahidah wassur'ah. Ada makna sekaligus dan cepat. Kalau saya berkata ajlasa atau ajlastu fulanan, itu saya mendudukkannya sekonyong-konyong dan dalam waktu yang cepat, itu ajlasa. Tapi kalau timbangannya fa'ala, allama, itu maknanya tadrid, taksir, dan tamhil. Jadi kalau allama, itu maknanya bertahap, tadrij, taksir banyak, sedikit-sedikit, dan tamhil lambat-lambat. Kalau saya berkata jalastuhu, itu artinya saya dudukkan dia perlahan-lahan, lambat-lambat, dan itu sering saya lakukan. Itu namanya jalastuhu. Nah, coba perhatikan. Ketika Allah menyelamatkan Bani Israel, ya, sejak ratusan tahun mereka dijajah, sampai Nabi Musa diutus, maka penyelamatannya itu disebut dengan kata najjah. Perhatikan Al-Baqarah 49.
Wa is najjainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'um min rabbikum azim. Ini penyelamatan Bani Israel itu lama. Ratusan tahun mereka ditindas, dibunuh, diintimidasi, diperbudak sampai Nabi Musa diutus ke mereka dan menyelamatkan mereka. Karena prosesnya lama, panjang, maka najjainakum. Karena najja seperti tadi allama, ya, itu bertahap. Tapi coba perhatikan surat Al-Baqarah 50-nya. Jadi Al-Baqarah 49-nya, sekarang 50-nya. Ketika Fir'aun mengejar itu Musa dan kaumnya sampai terdesak di Laut Merah. Ini tidak ada tempat lari nih, ke depan lautan, ke belakang tentara Firaun yang bengis. Akhirnya dipukul tongkat ke lautan dan terbelah lautan itu. Maka mereka selamat. Keselamatan mereka itu disebut dengan anjaina, bukan najaina. Coba perhatikan Al-Baqarah 50. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjainakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tansurun. Ketika kami telah membelah lautan untukmu, maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan itu Fir'aun dan pengikutnya, dan kamu saksikan. Kenapa anjaina? Karena daf'ah wahidah dan sur'ah. Keselamatan itu terjadi cepat dan sekaligus. Karena tongkat dipukul, langsung terbelah, langsung mereka pergi. Karena ini menunjukkan makna sur'ah dan daf'ah wahidah, maka anjainakum timbangan af'ala, anja. Coba perhatikan juga, ya, penyelamatan Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api. Coba baca di Al-Ankabut ayat 24, Al-Ankabut 24. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu uqtuluhu aw harrikuhu fa anjahullah minan nar. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api besar, maka kata Allah, kami selamatkan, Allah menyelamatkan dia dari api. Menyelamatkan Ibrahim dari api itu anja, bukan najjah. Fa'anjahu, bukan fanajjahu. Kenapa? Karena daf'ah wahidah dan cepat, sur'ah. Dari situ dipahami, kalau a'lama itu mengajarnya cepat sekaligus. Kalau allama mengajarnya lambat-lambat, sedikit, lama waktunya, panjang masanya. Dan kenapa mengajar itu allama? Allama Adam al-asma. Karena belajar butuh waktu yang lama, belajar bertahap, dan butuh kesabaran. Itu kenapa ketika Nabi Musa belajar ke Nabi Khidir, 7 kali kata sabar diulang di sana. Untuk menunjukkan perlu waktu yang lama, perlu pentahapan. Tidak bisa belajar simsalabim. Itu kenapa allamal Quran. Belajar Al-Quran tidak bisa sehari 2 hari. Seumur hidup pun belajar Al-Quran belum tentu selesai juga ilmu yang terkait dengan Al-Quran itu. Itu makanya allama, tadrij, taksir, dan tamhil. Dikit-dikit, banyak, dan lambat-lambat. Begitu juga allamal insan malam ya'lam. Bukan a'lama, allamal insana malam ya'lam. Karena belajar itu perlu waktu yang panjang, perlu tadrij bertahap, perlu tamhil lambat-lambat, perlu taksir, perlu masa yang lama, sedikit-sedikit. Dan itu sesuai dengan fitrah manusia. Maka jangan kita berharap jadi pandai, jadi hebat hanya dalam 1 malam. Orang pandai menguasai ilmu hanya dalam hitungan hari. Tidak bisa begitu. Karena Allah sudah menyebut belajar itu, mengajar itu allama, bukan a'lama. Kalau a'lama orang bisa pandai dalam cepat, dalam sekejap orang bisa pandai. Tapi tidak bisa begitu. Allama al-insana malam ya'lam, allazi allama bil qalam, allamal Qur'an, allama Adam al-asma. Semuanya allama, bukan a'lama. Untuk menunjukkan belajar itu perlu proses yang panjang dan pentahapan sedikit demi sedikit. Itu sejalan dengan fitrah manusia. Itu rahasianya kenapa ketika menyebut kata mengajarkan manusia, apakah ilmu, apakah Al-Quran, apakah nama-nama, semua itu bentuk katanya allama, mazid 1 huruf dengan pola taf'il atau fa'ala untuk menunjukkan makna taksir, tadrij, dan tamhil. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.